Halo Sobat Galeri, kembali lagi di video Galeri Channel Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di video ini kita akan membahas mengenai 6 hak yang dimiliki investor reksadana. Apa aja sih? Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi. Keuntungan reksadana biasanya terjadi dalam bentuk kenaikan harga atau pembagian dividen. Dengan memiliki unit penyertaan reksadana, kenaikan harga atau dividen tersebut dinikmati sesuai jumlah unit yang dimilikinya. Reksadana tidak mengenal perbedaan antara pemegang unit mayoritas dan minoritas yang memiliki kuasa berbeda, seperti halnya pada saham. Setiap investor berhak atas porsi hasil investasi, namun tidak berhak menentukan kebijakan reksadana, berapapun besar porsi investasinya dalam reksadana tersebut. Yang kedua, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan. Transaksi penjualan reksadana dikenal dengan istilah redemption. Investor reksadana berhak melakukan penjualan atau sebagian atau seluruh unit penyertaan sepanjang lebih besar dari ketentuan minimum yang ditetapkan dalam prospektus. Umumnya, minimum ketentuan redemption ada dua bentuk. Ada yang menetapkan dalam nominal, ada juga yang menetapkan saldo reksadana yang tersisa setelah redemption dilakukan. Apabila tidak sesuai ketentuan, biasanya manajer investasi dan agen penjual akan meminta investor merevisi permohonan redemption tersebut atau menolaknya. Hak yang ketiga yaitu untuk mendapatkan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan. Setelah melakukan transaksi, selanjutnya investor akan mendapatkan surat konfirmasi yang berisi informasi, nilai transaksi, biaya, dan nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NABUP yang berasal dari bank kustodian. Sebelumnya, surat konfirmasi ini dikirimkan dalam bentuk surat fisik, namun seiring perkembangan teknologi, semakin banyak yang menggunakan surat elektronik atau email. Selain lebih cepat sampai, penggunaan surat elektronik juga mengurangi risiko salah kirim dan surat tidak sampai ke investor. Surat konfirmasi sendiri bukanlah bukti kepemilikan, sifatnya hanya informatif bahwa investor telah melakukan transaksi. Apabila surat tersebut hilang, bukan berarti kepemilikan reksadana hilang. Investor tetap bisa mengeceknya ke manajer investasi atau agen penjual, karena transaksi dan saldo disimpan secara sistem. Hak yang keempat adalah hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NABUP terkini. Perkembangan hasil investasi biasanya diketahui dengan cara perkalian antara jumlah unit yang dimiliki dan NABUP setiap harinya. Adalah kewajiban manajer investasi untuk mengumumkan NABUP kepada nasabah dan juga kepada halayak umum setiap hari. Sesuai prospektus, tugas ini biasanya dijalankan oleh bank kustodian karena jumlah investor reksadana sangat banyak dan tersebar secara geografis. Untuk memudahkan informasi mengenai reksadana disebarkan melalui media massa harian yang berskala nasional. Sebagai tambahan, situs masing-masing manajer investasi, agen penjual, atau situs finansial yang berkaitan dengan reksadana ada juga yang mencantumkan NABUP. Hak yang kelima adalah hak untuk memperoleh laporan-laporan reksadana. Laporan reksadana yang dimaksud di sini adalah prospektus atau prospektus pembaruan, fund fact sheet, dan laporan keuangan reksadana. Prospektus atau prospektus pembaruan biasanya berisi ringkasan kontrak investasi kolektif, sementara fund fact sheet berisi perkembangan pengelolaan reksadana mulai dari dana kelolaan, perbandingan kinerja reksadana, dan garis besar portofolio reksadana. Laporan keuangan reksadana berisi hasil audit mengenai pengelolaan reksadana selama periode tertentu. Manajer investasi dan agen penjual wajib menyediakan ketiga dokumen tersebut kepada investor reksadana. Untuk memudahkan distribusinya, biasanya laporan reksadana terkini disediakan secara online melalui situs manajer investasi atau agen penjual. Khusus untuk laporan keuangan reksadana, biasanya dilampirkan bersama prospektus pembaruan yang dicetak setiap bulannya. Namun ada juga yang membuatnya dalam laporan terpisah yang bisa diakses melalui situs perusahaan. Hak investor reksadana yang terakhir adalah hak atas hasil likuidasi secara proporsional jika reksadana dibubarkan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan reksadana dibubarkan, seperti gagal mencapai dana kelolaan 10 miliar dalam periode tertentu, obligasi yang dimiliki dalam reksadana terproteksi telah jatuh tempo,
manajer investasi dan bank kustodian sepakat membubarkan reksadana, atau terjadi pelanggaran oleh manajer investasi sehingga diperintahkan oleh regulator untuk dibubarkan. Ketika kondisi tersebut terjadi, saham obligasi dan pasar uang yang terdapat dalam reksadana akan dijual pada harga pasar, dan hasil penjualannya akan dikembalikan kepada masing-masing investor secara proporsional sesuai jumlah unit penyertaannya. Sekian video galeri kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.